Nama saya Suou, julukan saya, pria brengsek, pemanen. Hari ini, saya datang untuk menegakkan keadilan. Sister Su. Datang lagi untuk memilih pria ya. Sister Su. Bagaimana menurutmu? Sister Su. Jangan sampai terjebak dengan orang yang berbahaya ya. Lihat aku. Sister Su, bagaimana menurutmu? Latihanku cukup baik kan? Kamu terlalu berminyak. Suster Su, aku sama sekali tidak berminyak. Datang lagi cari Brother Yan. Brother Yan mencari kamu. Pergi. Ayo, satu kali lagi. Aku segera pergi. Zhang Yan. Aku pasti akan tidur denganmu. Namanya Zhang Yan. 5 tahun yang lalu, demi merebut wanita, dia membunuh saudara terbaiknya sendiri. Kamu harus mencari sampah nomor 1 di Haixi. Dialah yang aku mau. benar-benar sampah. Aku bilang merek Zhang Tao. Sudah 5 tahun. Masalah ini harusnya sudah selesai. Katakan saja, kamu suka tipe apa? Teman, aku atur untukmu. Patuh. Patuh dan pengertian, kan? Menahan diri dan mengikuti aturan, kan? Selalu pakai ini untuk mengelak dari aku. Apa itu keluar dari lumpur tapi tidak kotor? Mencuci kejernihan tanpa menjadi aneh. Makhluk halus. Keinginan terakhirku adalah berhubungan dengan seorang brengsek. Zhang Yan. Sayangnya aku harus memberitahumu. Kamu Adalah targetku. Bodoh. Panas sekali. Aku merasa jijik. Kamu ini. Aku tidak suka. Suka atau tidak suka? Baru tahu setelah tidur. Tidur denganmu. Sangat membenci. Benci aku. Cium aku. Pergi sana. Kalau kamu memang tidak suka padaku, kenapa kamu tidak berani menatapku?
Banyak pria di luar sana. Kamu benar-benar membosankan. Sudahlah. Kakian, Kakian. Kenapa? Sayang sekali, ya. Malam ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Menyelesaikan. Yan Ge jadi malu. Jangan lupa cuci spray, Yan Ge. Semangat. Ini aku tidak mau lagi. Ganti yang lain buat aku. Aku benar-benar tidak mengerti. Dengan kondisi sepertimu, kenapa harus cari orang yang buruk? Apa tujuannya? Menegakkan keadilan. Percaya tidak? Song Wei, jangan pikir kamu bisa pergi dari kota Yunqi. Dan aku tidak bisa menemukannya dengan menyembunyikan identitasmu. Kamu adalah orang dari keluarga Song. 1 bulan lagi harus menikah dengan keluarga Zhang. Kakak, kamu susah payah melarikan diri dari keluarga Song. Tapi jangan sampai ibu menemukannya ya. Jangan pernah kembali ke Yunqi lagi. Kalau tadi Song Yi itu adalah penuh semangat dan percaya diri, maka aku yang sebenarnya adalah rendah diri dan kotor. Orang seperti dia yang kotor itu, sama sekali tidak pantas menikah denganku. Kalau begitu, bukankah kamu tetap akan menikah dengannya? Sayang, ini semua kan diatur oleh ibumu. Tenang saja, bahkan kalau aku menikahi Song Yiwei, aku pasti tetap mencintaimu yang paling. Ibu memang selalu memihak. Dia hanya mengizinkan kakak perempuan bertamu, dan juga memberikan janji nikahmu padanya. Kamu bilang, sebenarnya aku kurang apa dibanding dia? sayang. Aku dan ibumu tidak ingin kamu tahu hal kotor tentang kakakmu. Kamu juga menganggap aku kotor ya? Kondisimu sekarang, ini adalah somatisasi khas dari depresi. Perlu intervensi dan pengobatan segera. Jangan takut. Saya punya obat. Tolong aku. Kalau begitu, ya sudah. Makan sebanyak ini, kamu gila. Mencari mati ya. Ayo. Aku antar kamu ke rumah sakit. Perhatikan aku. Sakit jiwa. Kamu suka wanita cantik yang sakit. Sudah lama tahu. Kamu makan trik ini. Ini lagi apa trik baru kamu? Semua begitu menggoda pria.
Pria brengsek. Keras kepala ya. Ini lingkungan tempat kamu tinggal ya. Bagus. Ternyata kamu pegawai penginapan ya. Jam kerja masih kabur buat minum. Memang bukan orang baik. Saya ingin check-in. Tempat ini tidak melayani wanita penghibur. Saya wanita penghibur. Anda tidak mampu melayani saya, kan? Takut tidak kuat menahan. Mau tinggal berapa lama? 1 bulan. Jenis kelamin. Kamu. Kamu tidak bisa melihatnya. Nama. Nama. Suwo. Namaku Suwo. Ini adalah kebohongan pertamaku kepada Chang Yan. KTP. Mengurus pendaftaran. Keluarga Song pasti akan datang, kan? Menjadi kekasihmu. Bisa menginap gratis, kan? Yan Zhang, lepaskan. Turunkan aku, Yan Zhang. Yan Zhang. Chang Yan, apakah kamu benar-benar tega membuatku tidak punya rumah? Sekarang di luar banyak orang jahat. Kalau aku terjadi sesuatu, bagaimana? Aku lebih khawatir tentang mereka. Chang Yan. Bangsat. Chang. Kebebasan. Anda telah lama mengalami kontrol mental, yang memperparah penyakit Anda. Sekarang Anda mengalami somatisasi depresi yang khas. Perlu segera intervensi dan pengobatan. Saya menyerah untuk diobati. Tapi Nona Song, Dokter, saya hanya punya satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa aku ingin mati tapi tidak berani mati? Apakah aku terlalu pengecut? Kenapa?
Kak Yan, kamu kemana semalaman? Orang-orang keluarga Pei datang membuat keributan lagi. Tidak. Tidak apa-apa. Dia yang melakukannya. Lagi mikir apa sih? Ini jelas trik dari pria brengsek. Berkata tidak sesuai hati. Setelah dikurangi sewa dan tagihan, 15.000. Minus 500. Minus 500. Kalau bukan karena Kak Yan, kenapa aku harus datang ke kota laut dan menderita seperti ini? Pinjam toilet sebentar. Kamu siapa? Aku orangnya Ayan. Kak Yan, kalian berdua, apa yang dia katakan itu benar? Dia hanya seorang penipu. Ayan. Lingkungannya di sini benar-benar bagus. Tolonglah, berikan sedikit kelonggaran. Biarkan aku tinggal, ya. Kak Ayan bilang kamu penipu. Keluar dari sini. Penipu. Aku penipu. Ayan adalah pencuri. Kita berdua, seperti pasangan yang ditakdirkan. Aku mencuri apa dari kamu? Mencuri hatimu. Faktanya adalah, kamu mencuri selimutku. Ini juga bukan milikmu, itu. Itu milik seseorang. Keras kepala tapi berhati lembut. Lihat malam tadi yang gelap gulita. Tak tega melihatku yang sakit ini terlantar di jalan. Jadi, diam-diam menutupiku. Aku sudah menebak rahasia kecilmu. Mungkin. Kamu bahkan menciumku diam-diam, kan? Pergi. Sembunyikan api itu, Zhang Yan. Zhang Yan. Zhang Yan, ini sudah kedua kalinya. Kalau ada kali berikutnya, aku pasti akan memaksamu. Zhang Yan di seberang, lihat ke sini. Lihat ke sini, lihat ke sini. Di sini, Suo merasa kesepian tak tertahankan. Tolong jangan acuhkan dia. Mengapa dia begitu liar? Kartu tersembunyi. Selimut itu, ada apa ini? Bukankah kamu tidak suka yang ini? Itu miliknya sendiri. Aku kembali tidur sebentar. Jangan bohong. Di atas selimut ini, ada tanda penginapan kita. Tanda penginapan kita. Aku lihat kiri. Lupakan saja, Zen. Jeyan itu memang mulut manis tapi hati berbeda. Dia sama sekali tidak suka yang penurut. Kalau tidak, kau masuk saja ke pelukan Kak Kai. Kak Yan, wanita ini harus bagaimana? Nanti kalau tamu datang. Kita
Jangan nyanyi lagi. Kamu terburu-buru. Kamu. Kenapa kamu di sini? Keluar. Datang mencuri warna kamu. Kenapa kamu selalu menggangguku? Kenapa kamu selalu menggangguku? Karena kau mencuri barangku. Kau. Mencuri hatiku. Jangan. 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 Yange, kau datang. Selamat pagi. Cheer. Ini apa? Pahit sekali. Dengar-dengar, Anda adalah sosok terkenal di Haicheng. Saya tidak tahu. Apakah Anda masih lajang sekarang? Maukah kamu menikah denganku? Aku masih lajang. Aku bersedia menikah denganmu. Kenapa tidak cari yang bisa kamu terima? Aku ini hebat. Bertahun-tahun. Hanya untuk itu, kalau ada orang sehebat Nona Song yang punya visi. Benar-benar menggoda. Chang Yan, keluar sini sekarang juga. Kalian sedang apa? Chang Yan, kau yang membunuh Pei Heng. Jangan kira dengan uang sedikit saja. Ini sudah selesai. Kamu harus bertanggung jawab atas nyawa anakku. Bu. Kami sudah memberikan kompensasi yang seharusnya. Latar belakang dia, memberi uang sedikit itu apa artinya? Jangan lupa, ini karena Chang Yan merebut wanita dari keponakanku. Balapan mobil telah membunuhnya. Hari ini, jika tidak mengeluarkan 1 juta, kami akan datang setiap hari untuk mengganggu. Ini benar-benar terjadi. Ternyata dia benar-benar sampah masyarakat. Hari ini jika tidak mengeluarkan 1 juta, kami akan datang setiap hari untuk mengganggu. 100.000. Uang ini sebenarnya diberikan kepada kalian. Untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Atau memang untuk membantu nenek tua. Kalau begitu, mari kita pindah tempat. Ini terlalu ramai. Kita bicara tentang urusan kita. Tak usah peduli mereka. Jangan banyak omong, kalau nggak kasih uang, aku hancurkan.
Bro Yan, kamu gimana? Darah keluar. Suo, kenapa kamu lihat begitu? Kamu harus membayar nyawa anakku. Cepat pergi, cepat pergi. Chang Yan, kembalilah ke Jingzhou. Aku tidak mau lagi melihatmu. Kamu benar-benar mau menikah dengannya. Kamu mau apa, sih? Mata kamu buta, ya? Kak Yan, ayo kita ke rumah sakit. Kamu ngomong apa sih? Memandang rendah siapa? Nona Su. Ternyata, dia memang lebih keren. Selamat ya, kamu tereliminasi. Apa? Kak Yan, tolong buka pintunya. Kak Yan, kamu terluka, harus diberi obat. Kak Yan, tolong buka pintunya. Yen, buka pintunya. Xiao Azan, apa ada gunanya panik? Lihat. Tanganmu sudah memerah. Tidak perlu berpura-pura baik. Tadi yang dipukuli seperti itu. Kamu hanya diam saja melihatnya. Masih berani mendekat sekarang. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dulu. Lagi pula. Bukankah kamu juga menganggap dia bersalah? Apakah Zhang Yan benar-benar membunuh orang? Kalau begitu, mengapa dia tidak dipenjara? Apakah Zhang Yan benar-benar membunuh orang? Kalau begitu, mengapa dia tidak dipenjara? Dia sepertinya bukan sengaja. Bai Heng, kalau kamu seorang pria, ayo adu tanding dengan aku. Baiklah, kalau mau, ayo. Kalau begitu, mari kita adu. Jadi siapa yang menang? Siapa yang berhak mengajak Kak Nuan? Kamu berani tidak? Berani. Kenapa tidak berani? Chang Yan, kamu gila ya? Xiao Hang, kamu tidak perlu peduli padanya. Kak Wam, Keahlian mengemudimu sama sekali tidak bagus. pria. Tidak bisa dibilang tidak bisa. Bisa. Terserah kalian. Dia, Pei Heng, Chang Yan. kenapa saat pertandingan, Pei Heng mengendarai mobilmu? Katakan padaku, apakah kamu sudah tahu sejak lama, mobilnya ada masalah, atau tidak? Anakku. Aku tidak tahu. Semua ini karena kamu. Kenapa kamu harus bersaing dengannya? Bu, tenanglah. Kenapa dia mengendarai sepedamu? Kembalikan anakku. Bagaimana aku bisa mengatakannya semua? Kamu tidak boleh memberitahu siapa-siapa. Hanya karena ini, kalian langsung yakin dia yang membunuh orang itu. Karena dia tidak punya alasan untuk mengganti mobil. Memang awalnya untuk merebut wanita. Itulah perlombaannya. Tapi dia mengendarai mobil bagusnya. Memberikan kepada Pei Heng. Hasilnya, Pei Heng meninggal. Tentunya dia adalah tersangka utama. Tidak ada alasan. Atau alasan ini tidak bisa diungkapkan. Tentu saja, semua ini hanyalah tebakan saya. Jangan sekali-kali bilang ke orang lain. Kenapa? Kalau kita bisa membuktikan dia tidak bersalah, bukankah itu bagus? Karena saya datang untuk tidur bersamanya, bukan untuk menyelamatkannya. Cepat pergi saja. Wanita yang tertarik pada Yan Ge selama beberapa tahun ini, banyak sekali. Begitu mendengar tentang ini, semua langsung pergi. Hanya saya yang mau menemani dia. Baiklah. Kamu benar. Saya memang tidak seharusnya membuang waktu di sini. Saya ini memang
Tidak suka membuang waktu. Xiao Azan. Belajarlah sedikit. Saya memang tidak suka membuang waktu. Xiao Azan. Belajarlah sedikit. Hanya menemani itu tidak ada gunanya. Harus masuk ke dalam. Keluar. Aku tidak butuh kamu. Beberapa orang dilahirkan tanpa dicintai. Kamu masih tidak puas meski ada yang peduli padamu. Apa kamu merasa dirimu sekarang ini sangat tampan? Kenapa aku harus berbicara banyak dengannya? Aku datang untuk tidur bersamanya. Sakit. Semakin sakit. Semakin kamu ingat apa yang akan kukatakan. Dengarkan aku baik-baik. Aku tertarik padamu. Aku akan mendapatkanmu. Kamu tahu masa laluku, tapi masih berani menggangguku. Mau mati. Lidah menyuruhku pergi, tapi tangannya memeluk erat. Benar juga, setiap orang pasti menginginkan dipilih dengan tegas, termasuk pembunuh pun tidak terkecuali. Aku percaya padamu. Saya percaya kamu tidak membunuh orang. Apakah cukup jika saya percaya padamu? Apakah kamu mau menikah denganku? Selama kamu mau menikah denganku. Apapun yang kamu katakan, saya percaya. Apakah sudah membunuh atau belum? Itu tidak penting. Lanjutkan. Sangat menyenangkan. Kamu menikah. Untuk tidur bersama, pembunuh. Penipu pun kamu tidak pilih, ya? Kenapa tiba-tiba membahas orang lain? Cemburu. Tenang saja. Aku kan tidak tertarik padanya. Kata-kata manis, tarian menggoda, cara menggoda pria. Kamu mahir dalam semuanya. Apa kamu cuma bisa menggoda pria? Kuperingatkan. Aku tidak akan menikah dengan orang sepertimu. Barang kotor seperti dia, tidak pantas menikah denganku. Bahkan orang sampah pun tidak mau menikah denganku. Maksudku, kamu harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Pergi. Sedang memikirkan apa? Bunganya hampir habis kamu potong. Kakek, kamu bilang tentang kejadian waktu itu. Mungkinkah benar-benar ada kesalahpahaman? Mungkin Yan Ge tidak harus menjadi pembunuh, kan? Kenapa tiba-tiba kamu ngomong begitu? Aku. Apakah kamu lupa? Waktu itu jelas pertandingan antara dua orang. Kakak Yan meminjamkan motornya yang paling canggih kepada Pei Heng. Ternyata ban motor itu bocor. Pei Heng meninggal. Tapi setelah Pei Heng pergi, tidak ada lagi wanita di sekitar Yan. Apakah mereka benar-benar bertengkar karena wanita? Berhenti. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas ini? Bukannya itu juga apa yang dikatakan Nona Sukan. Karena
Aku datang untuk tidur dengannya, bukan untuk menyelamatkannya. Mungkin. Belum tentu tanpa alasan. Mungkin untuk melindungi seseorang. Tidak bisa dikatakan. Sudah 5 tahun. Kami memang tidak tahu. Dulu. Wanita yang mereka culik itu sebenarnya siapa? Apa yang saya katakan tadi? Yen Ge, kamu dengar tidak? Pasti dia mendengar itu. Beli satu lagi. Tunggu sebentar. Song Yi, kamu kembali ke sini. Kenapa ibu memaksa aku membaca buku untuk pria tua itu? Kamu di mana? Cepat kembali. Dalam pandangannya, kamu, anak perempuan yang dimanja, tak mampu menandingi kekayaan dan kemewahan dia. Tapi aku cuma belajar ini. Hantu rubah melepas pakaiannya, menunjukkan bahu yang harum, mengulurkan kaki, menggenggam pinggang dan perut si sarjana. Jari menyusuri perut kecil sang sarjana, meluncur ke bawah. Keluarga Song ini benar-benar membesarkan seorang putri yang pandai membaca, siapapun yang mendapatkannya. Satu-satunya datang untuk menyajikan teh kepada para tamu. Bibir merahnya sedikit terbuka, berkata kepada sang juara ujian. Memiliki istri dan anak di rumah, karir yang lancar, membuat aku sangat iri. Sambil berbicara, rubah iblis Tiba-tiba menggenggam bagian pria itu. Apa maksudnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah keluarga Song masih ingin berkolaborasi? Para bos sekalian, kelompok baca kita hanya diadakan sekali seminggu. Bagaimana jika kita membahas tentang kerjasama terlebih dahulu? Jika hanya untuk kalian baca, kalian bersedia memberikan apa? Bukankah kalian hanya ingin uang? Tentukan harganya. Saya akan memberikan jumlah ini. Itu masih kurang. Jika kurang, saya akan menggandakan. Saya akan memberikan 2 kali lipat. Sayang, jangan marah. Sudahlah. Orang kotor seperti dia, sama sekali tidak pantas menikah denganku. Kamu juga menganggap aku kotor. Aku tahu. Justru aku yang tidak dicintai. Nona Su. Kita bertemu lagi. Takdir memang aneh.
Penipu. Nona Su. Kupikir, aku antar kamu pulang saja. Kamu sudah terlalu banyak minum. Kamu datang terlambat. Tujuanku. Bukan kamu. Aku rasa. Aku akan membantumu mengganti tujuan. Kamu tahu. Kenapa aku mencari seorang sampah manusia? Kenapa? Siapa kamu? Kamu ngapain? Suau. Pukul dia, lepaskan aku. Dia mengganggumu. Dia memang pantas dipukul. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Baik. Aku tahu siapa kamu. Tunggu saja. Ini adalah bagian tangan yang paling keras. Kalau nanti ada yang berani mengganggumu, gunakan bagian ini. Pukul hidungnya. Tahu tidak? Kamu siapa sebenarnya? Sialan. Sampah. Di mana minumanku? Jangan minum lagi. Ikut aku pulang. Kakiku sakit. Maaf. Sore hari aku berkata tanpa pikir panjang. Hidupmu. Kamu berhak memilih. Aku tidak berhak. Aku harus menjaga warisan ayah. Seumur hidup. Selalu terjebak di tempat itu. Ayo lari keluar. Tidak bisa keluar. Ayo. Naiklah. Aku akan menggendongmu. Kebebasan. Hati-hati. Sembunyikan api. Kamu bilang, setelah orang meninggal, apakah akan berubah menjadi camar? Kamu sakit? Jawab pertanyaannya, maksudku jika. Mungkin iya. Energi tidak akan hilang. Hanya akan berpindah. Kalau dikatakan dengan cara yang lebih romantis. Setelah seseorang meninggal, akan berubah menjadi segala sesuatu di dunia. Kalau begitu bagus. Sebelum aku menikah dengan Zhang Suo, aku pasti ingin menjadi burung camar. Maksudnya apa? Suo. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Suo. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Melompat dari ketinggian ini. Apakah akan sakit? Apakah itu akan membuatnya terkejut? Mungkin lain kali saja. Nona, waktunya pertemuan membaca. Masuk. Sudah sadar. Semalam bagaimana aku pulang? Mengapa koperku ada di sini? Mengapa koperku ada di sini?
kebebasan. Lalu, apakah aku sudah tinggal di sini? Kalau begitu, kita berdua. Keluar dulu untuk sarapan. Selamat pagi. Semalam semua salahmu. Aku jadi seluruh badan sakit. Kamu, Ada apa? kamu sendiri punya. Jangan pelit begitu dong. Rumahku gratis buat kamu tinggal. Aku juga tidak pelit. Pokoknya, aku sangat murah hati. Kamu boleh sentuh sesukamu. Suow, bisakah otakmu lebih bersih sedikit? Ada apa? Aku, Halo kalian. kamu mau kemana? Aku mau cari Yange. Yang tidak suka kita ikut campur urusannya. Kamu berani mengikuti dia. Siapa wanita itu? Bukankah kamu suka menyembunyikan Yen? Wanita di dekatnya. Kamu tidak tahu. Ya, kamu apa maksud omong kosong? Terus pura-pura nggak tahu. Hanya pikiran kecilmu itu. Siapa yang tidak bisa melihatnya? Tidak menyangka, dia cukup diminati juga. Kamu tidak khawatir. Khawatir tentang apa? Orang-orang tampan yang minum hari itu adalah beberapa orang dari timmu yang lain. Tolong atur supaya dia datang ke sini. Aku ya. Kakak makan jeruk. Kakak, kekuatannya bagaimana? Tambah sedikit tenaga. Angkat 2 kali lagi. Aku lihat. Kenapa perempuan ini begitu bebas? Kak Yan, kembali. Gegeyan. Gege Yan, Gege Yan. Ngobrol apa sampai lama banget? Jangan berhenti. Jangan berhenti. Begitu dia lihat kamu pergi sama wanita lain, langsung dia ajak ketiganya itu. Iya, iya, iya. Itu mainnya santai sekali. Wanita seperti ini, seperti angin, tidak milik siapapun. Chang Yan. Kamu mau coba merasakannya? Ayan. Aku ingin minum teh. Gunakan sedikit tenaga. Baik. Coba rasakan. Cara minum ini Terima kasih. dikenal sebagai olong angin laut. Masak dengan api kecil secara perlahan, bisa mencium angin laut dan aroma buah yang matang. Ini adalah cita rasa khas kota laut. Aku yang datang saja. Yanji, tinggal sedikit stok lagi. Nona Su, mau minum? Mau minum teh? Biarkan mereka menyeduh untukmu. Nona Su kalah tipis. Semoga yang satu lagi juga kalah. Apa maksudnya? Dengan begitu, Yange akan jadi milikku. Chang Yan. Saya ini orangnya. Tidak suka minum teh. Tidak buruk juga. Yang paling aku benci adalah merasa tidak disukai. Kamu mau nggak coba menghiburku?
Kasih aku korek api sebagai pelampiasan. Geyan gak pernah membiarkan orang lain menyentuh barangnya. Benar, kan? Terakhir kali aku pakai pematik apinya, dia hampir mengusirku keluar. Jadi di hati Yan Ge, Nona Su selalu diperlakukan istimewa. Tidak ada salahnya mengakuinya. Jatuh cinta pada Suou adalah hal yang wajar. Beberapa orang memang keras kepala. Secara superficial bilang, aku merasa jijik. Aku tidak mungkin bersamamu. Aku kira. Chang Yan. Sebenarnya kamu adalah orang yang pendiam dan aneh, kan? Akui saja. Kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Selamat sore, seru tidak? Suou, aku bilang padamu. Kekasihku. Hanya bisa ada, dan hanya satu orang. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, jangan coba-coba menggoda aku. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Nona Su. Bro Yan, silakan diminum. Ini aku buatkan untuk Bro Yan. Kamu mau apa? Minum jus jeruk segar di pagi hari. Yan. Ayo kita pergi. Katanya kita adalah satu-satunya untuk satu sama lain. Pria. Pria. Jangan pergi, Kak Yan tidak suka orang lain mengurusi urusan pribadinya. Aku juga bukan urusannya. Ayo. Aku akan meninggalkan kota laut. Siap menikah. Lupakan saja. Chang Yan tidak mengizinkan kita menyadap. Dia orang yang keras kepala. Kalian juga tidak bertanya apa-apa. Kalau ada masalah, dipendam sendiri. Teman sejati memang seperti ini, ya. Sebenarnya kamu tidak pernah menyukaiku, kan? Setiap kali aku mengajakmu, Pei Heng selalu ikut. Tapi selama 5 tahun setelah dia meninggal, kamu tidak pernah menghubungiku sekalipun. Cukup jelas. Taruhan kalian berdua itu palsu. Dia mati karena aku. Benar kan? Jangan sembunyikan dariku. Aku ingin tahu kebenarannya. Ada orang yang sejak lahir tidak disukai. Kamu masih tidak puas meski ada yang peduli padamu. Menyendiri dan tidak mengatakan apa-apa. Merasa sangat keren, ya. Dia tidak ingin kamu tahu tentang ini. Baiklah.
Terserah kalian. Bisa saja, bro, aktor kamu ini. Sayang sekali kalau tidak jadi aktor drama pendek. Tapi, kamu bilang kamu sangat menyukainya. Kenapa tidak langsung mengejarnya? Kamu tidak mengerti. Di sini, ini adalah kota kecil. Dia hamil sebelum menikah. Pasti akan ada orang yang membicarakannya. Kalau aku bersamanya, keluargaku akan merendahkan dia. Jadi, aku harus mengadakan pertandingan besar yang akan mengguncang seluruh kota. Untuk mengumumkan ke seluruh kota, aku, Pei Heng, akan mengejar Nuan Nuan. Tidak bisa selain dia. Kalau begitu, aku doakan kamu sukses. Oh iya, bro. Nanti saat pertandingan, jangan sampai kamu mengalah padaku ya. Aku harus menang sekali dari kamu. Oke. Tapi, mobilmu, bolehkah aku pinjam sebentar? Bagus juga. Ambil saja. Oke, aku juga harus pulang dulu. Sudah larut, ibu pasti akan mengomeliku lagi. Lihat orang itu, Zhang Yan, tuan muda dari Jingzhou. Kalau soal penampilan, punya penampilan. Kalau soal tubuh, punya tubuh. Kalau kamu tidak punya apa-apa. Terima kasih, bro. Aku pulang dulu. Pei Heng. Sebelum lomba, periksa kondisi mobil dengan teliti. Perhatikan keselamatan. Jangan sampai demi mengejar istri, kau sampai kehilangan nyawa. Tenang saja. Kita pasti menang ronde ini, saudara. Pei Heng. Tidak apa-apa, bertahan. Tolong aku. Sembunyikan dari Nuan Nuan, jangan buat dia kesulitan. Nuan Nuan masih menunggu kamu melamarnya. Zhang Yan. Kenapa saat pertandingan, Pei Heng mengendarai mobilmu? Katakan padaku, apakah kamu sudah tahu sejak lama, mobilnya bermasalah, benar kan? Anakku. Aku tidak tahu. Semua karena kamu. Kenapa kamu harus bertengkar dengannya? Bibi, tenanglah. Kenapa dia yang mengendarai motormu? Kenapa bukan kamu yang meninggal? Kembalikan anakku. Dia takut kematiannya. Membuatmu mendapat lebih banyak celaan. Ternyata, Zhang Yan tidak membunuh siapapun. 5 tahun sudah. Ternyata tidak ada satupun yang benar-benar mempercayainya. Bahkan kami juga. Selain orang yang tiba-tiba masuk ini. Dia bukan orang yang kucari. Usahaku selama ini, semua sia-sia. Seharusnya aku kecewa, tapi... Perasaan sepihak seorang remaja. Dan penebusan dosaku yang sukarela. Semua itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Tinggalkan kota laut, Zhang Yan. Kamu mengurung dirimu di sini selama 5 tahun. Cukup. Bangunlah. Kak Yan, kebetulan sekali, pemandangannya memang bagus hari ini. Langit sangat biru. Bohong lagi. Itu dia. Kami menerima sinyal darurat darinya. Datang ke sini baru sadar dia sedang menguntitmu. Awalnya mau menangkap selingkuh, tidak disangka. Terima kasih. Aku tidak melakukan apa-apa. Baiklah, Yan Ge. Hari ini kebenaran terungkap. Tim kita harus melakukan team building, merayakannya.
Selamat ya. Kebenaran terungkap. Baiklah, Yan Ge. Ayo pergi. Kita ke pantai. Baiklah. Ayo. Akal sehatku berkata, Chang Yan. Bukan lagi tujuanku. Aku harus fokus kembali. Tapi aku mengabaikan satu hal. Cinta adalah kejatuhan dari kehendak bebas. Akal. Tidak bisa membunuh perasaanku padanya. Lima tahun sudah. Apakah kita harus pulang sekarang? Tuan tua itu tidak bisa menghubungimu terus-menerus. Mendesak aku dan Azan. Baiklah, baiklah. Kita jangan bahas ini. Kalau begitu kita bicarakan tentang Suau saja. Kamu memang berniat membiarkannya tinggal di penginapan ini terus. Dia hanya tinggal di sini sementara saja. Tinggal sementara. Iya. Tidak lihat KTP sama sekali. Tapi membiarkan orang tinggal gratis di sini. Penginapanmu ini pasti akan rugi besar suatu saat nanti. Kamu. Suou. Main ke sini untuk bermain. Dia benar-benar menempel padamu setiap saat. Kakak Su, main bersama. Dia bagaimana bisa pergi ke sana? Dia bagaimana bisa pergi ke sana? Kenapa begitu pelit? Siapa bilang musuh cinta tidak bisa jadi teman? Kamu tahu siapa aku? Temanku semuanya tahu. Marah ya? Suster Su, ayo main bersama. Boleh. Ayo. Tidak tahu malu. Suster Su, duduk yang tenang. Pelan-pelan. Lebih tinggi sedikit. Ternyata Chang Yan orang baik. Aku sudah sesuai permintaanmu, mencari satu lagi orang sampah. Pria Phoenix yang meninggalkan istri dan anak. Seharusnya bisa memenuhi permintaanmu. Hei, siapa kamu? Kamu akhirnya mau angkat telepon. Kamu sebenarnya di mana? Nyanyikanlah. Seru, ya, Kak. Seru. Di Hai Cheng, dia seperti sebuah mercusuar, secara alami menarik semua orang, mengelilinginya. Ayo. Zhang Yan. Kapal yang tersesat ini, sudah lama tertarik padanya. Awalnya, aku mengira dia hanya seorang pemburu yang dangkal, yang disukai. Hanya penampilan ini, bukankah begitu? Tapi kemudian dia mengira, aku telah mengambil nyawa seseorang. Namun masih tetap di sisiku. Itulah cinta sejati. Dan dia tidak hanya menggantungkan harapannya padaku seorang lelaki. Dia adalah hati-hati. Teka-teki terbesar yang pernah aku temui. Ayo. Ragu apa? Dengan kemampuanmu, masih takut tidak bisa membuatnya bertahan. Bro, cinta sejati sulit didapat, entah itu jatuh cinta pada pandangan pertama, atau jiwa yang menari bersama, keraguan akan membuat kita kalah. Pergilah. Pergilah.
Apakah dia Miss Su yang diperkenalkan oleh Bro Wang? Minum 1 gelas. Baiklah. Bukan. Dia siapa? Hanya teman baru yang dia kenalkan. Semoga kamu bersenang-senang. Tetap tenang, bro. Laki-laki, kan? Hati harus terbuka. Dia hanya berteman baru, kan? Kenapa aku merasa Sujie tertarik pada kita semua ya? Iya juga sih. Terutama pada Xiao Azan yang sangat istimewa. Dia bukan seperti yang kalian pikirkan. Tadi aku lihat. Bagaimanapun, kalian lihat saja. Dia sama sekali bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudahlah, kembali ke rumah masing-masing. Ayo pergi. Kamu juga harus pergi. Kamu benar-benar akan pergi begitu saja. Kamu sama sekali tidak merasa cemas, ya? Ngapain aku buru-buru? Aku nggak punya identitas. Apa hakku untuk khawatir? Bukan, kamu. Chang Yan. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Ayo kita bersama. Kamu juga suka padaku. Sekarang aku tidak suka lagi. Kamu tidak bisa menipuku. Tidak membantah. Kalau begitu, mau tidak kita bersama? Hanya bisa tidur bersama kalau sudah bersama. Tidak perlu. Aku tidak akan memberimu status resmi. Suo. Aku hanya punya satu hati yang tulus. Hanya bisa memberikannya sekali. Kamu mau tidak? Tapi kamu sudah bukan lagi targetku. Istirahatlah dengan baik. Tapi wasiat terakhirku adalah tidur dengan seorang bajingan. Ingin mati tapi tak berani mati, adalah hal yang baik. Ini menunjukkan, kamu masih punya harapan pada hidup. Dalam alam bawah sadarmu, kamu masih ingin terus hidup. Hidup. Jika hidup hanya sekadar bernafas dengan susah payah, apa bedanya dengan mati? Apa bedanya? Apakah hanya dengan menghancurkan diriku sendiri? Aku akan mendapatkan keberanian untuk mati, Jiang. Jadi, aku merencanakan sebuah pelarian menuju kematian. Satu-satunya. Setelah ayahmu meninggal, aku, ibu tirimu, telah berjuang keras menopang keluarga ini. Sekarang keluarga Song sangat membutuhkan pernikahan keluarga untuk menstabilkan situasi. Saya setuju menikah dengan keluarga Zhang. Ini baru benar. Tapi saya punya satu syarat. Katakan saja, aku ingin menggunakan pernikahan ini untuk menukar kebebasanku selama sebulan. Aku ingin meninggalkan kota Yunqi. Baik.
Ibu. Ibu, kamu memang memihak. Keluarga Zhang Suo sangat baik. Kenapa kamu harus membuat Song Weiyi menikah ke sana? Keluarga Zhang itu hanya keluarga biasa di kota Yunqi. Sebuah keluarga biasa. Tapi kamu memiliki pilihan terbaik. Ingatkan kamu 5 tahun lalu, pewaris yang ikut dalam klub membaca itu. Dia hari itu sengaja menyebutimu kepada pelayannya. Anakku secantik ini membuat pewaris dari Jingzhou terpesona. Tidak heran. Ibu. Zhang Suo menikahiku, ingin menjadikanku bidak untuk menarik tamu-tamu penting. Jadi, Aku melarikan diri ke sebuah kota kecil, berusaha sebelum menikah, menghancurkan hidupku dengan seorang sampah, menghancurkan hidupku. Terima kasih. Kak Yan. Zhang Tupai, terlambat harus bayar minuman. Namanya Zhang Yan. 5 tahun lalu, demi merebut wanita, dia membunuh sahabat terbaiknya. Kalau kamu mau cari orang paling jahat di Haicheng, dia itu dia. Dia yang aku cari adalah orang jahat. Keluarga Song pasti akan berusaha keras mencari aku, orang yang kucintai, bukan orang yang buruk. Aku masih belum mendapatkan keberanian untuk mati. Aku mengasingkan diri, merencanakan kematian perlahan. Tapi saat melihatmu untuk pertama kali, aku ingin terus hidup. Katakan, apa yang kamu suka dari aku? Sekarang, Jawab aku. antusiasme, kebebasan, ketulusan. Bukankah aku yang salah? Kenapa kamu menangis? Ini adalah tangisan bahagia. Sekarang kamu akhirnya milikku. Aku tahu. Chang Yan jatuh cinta adalah Suo yang bebas dan berani, bukan Song Weiyi. Aku sedikit serakah. Lapar akan waktu yang dicuri ini. Bisa lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Bangunlah. Bangunlah. Bangun.
Ada yang berbuat nakal. Baiklah. Oke, jangan berisik. Ada apa? Kamu bilang aku harus ngapain? Aku sudah datang. Kalian akhirnya datang juga. Selama 4 hari tidak melihatmu dan Suao. Apa itu Yanji? Mengunci pintumu sampai mati. Aku beritahu kalian alasannya apa. Karena Zhang Yan. Pelayanannya perhatian. Pelayanannya perhatian. Lebih rendah hati. Jujur saja. Satu-satunya Nona. Tak menyangka bisa bertemu denganmu di Haicheng. Sepertinya kita memang berjodoh ya. Siapa kamu? Saya teman Nona Wei Yi. Saya Wang. Kalian, tamu dari klub baca. Kenal. Tampaknya benar-benar menyeramkan. Membuatku kaget. Hingga aku sampai tumpahkan minuman ke rokku. Satu-satunya Nona. Dari mana datangnya pria mesum? Kalau kamu mabuk, pergilah ke meja lain dan buat keributan. Bagaimana bisa? Perhatikan aku dengan seksama. Tidak bisa dengar dia bicara. Dia bilang tidak mengenalmu. Jangan, jangan, jangan. Salah paham. Salah paham, salah paham. Aneh ya. Tidak salah lihat kok. Kenapa tanganmu dingin sekali? Masih baik, sedikit. Tidak apa-apa, sudah kenal selama berapa hari. Masih tidak tahu dari mana Nona Su berasal. Apa tujuan kedatanganmu ke kota laut? Kenapa kamu begitu agresif? Bagaimanapun dia adalah pacar Yan Ge. Harus tanya dulu baru tahu. Apakah dia orang yang punya niat lain? Jingzhou. Jingzhou. Saya besar di Jingzhou sejak kecil. Saya datang ke Haicheng untuk berwisata. Saya mau ke kamar kecil. Mengapa dia harus berbohong? Geian. Jingzhou adalah markas besar kami. Dia sama sekali bukan orang sana. Kenapa dia harus berbohong? Yan Ge. Kamu harus tanya dengan jelas ya. Tablet butirofenon hidroklorid. Digunakan untuk mengobati kecemasan kronis dan gangguan suasana hati yang bersemangat. Depresi. Dia pasti sangat lelah, kan? Jangan berpikir. Nona satu-satunya, bagaimana kamu bisa keluar dengan berpakaian seperti ini? Cepat lepas jaketnya. Kapan pertemuan baca bukunya mulai? Iya, benar. Nona Wei Yi, pasti sudah tidak sabar, ya. Nona Wei Yi, kamu sedang menghindar apa? Kakakku sudah memberikan banyak proyek kerjasama dengan keluarga Song. Kamu tahu itu, kan? Kalau kamu terus menghindar, aku tidak akan senang. Song Wei Yi. Jangan berpikir. Jangan berpikir.
Ini adalah bintang yang bisa dipegang. Mau coba? Ini adalah bintang yang bisa dipegang. Mau coba? Ada sebuah buku yang mengatakan, kembang api. Ini adalah neon yang paling singkat. Asalkan kekasihmu di bawah kembang api, tidak akan hilang. Sembunyikan nyala. Orang yang berbohong, apakah akan masuk neraka? Tidak. Pengkhianat baru akan masuk neraka. Aku ingin minum teh yang kau seduh. Baiklah, tidak masalah. Sudah lama tidak bertemu, kekasihku, tunangan saya. Siapa kamu? Aku ingin bicara dengannya secara pribadi. Kamu yakin? Kamu tidak mau bicara denganku? Suo. Ini tunanganku, pilihan setelah melarikan diri dari kota Yunqi, seorang pemuda dari kota kecil. Kamu bilang, kalau aku memberitahunya identitas kita, apakah dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras kita dengan sejumlah besar uang? Kamu harus lebih menghormati dia padaku. Kalau bukan karena pernikahan politik, siapa yang mau mengurusi kamu? Tapi Sin tenang dan patuh, 1000 kali lebih kuat darimu. Kalau kamu merasa dia baik, kenapa tidak bertunangan dengannya? Kamu tidak berani melawan orang yang lebih tua. Apa yang kamu tunjukkan di hadapanku? Kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak pernah berani menatap mataku. Song Wei Yi. Apakah kamu bersembunyi di sini? Hampir lupa siapa dirimu sebenarnya. Apakah dia tahu, kamu harus mengadakan klub buku setiap minggu? Apakah dia pernah mendengarnya? Kamu membaca kalimat-kalimat cabul itu. Apa itu membuatmu tidak nyaman? Sayang sekali. Kamu sama sekali tidak berani melawan, bahkan tidak berani mati. Kalau begitu hanya bisa, patuh saja. Tunggu sampai kita menikah. Masih harus mengandalkan kamu untuk merangkul orang-orang itu. Jangan sampai gagal. Lupa asal-usul. Dia mengganggumu. Kamu seharusnya memukulnya. Zhang Suo. Kamu gila. Apakah dia mengganggumu? Lepaskan. Kamu tahu siapa aku? Aku akan membantumu mengatasi dia. Jangan sentuh dia. Dia kotor. Kamu. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menggangguku lagi, aku dan kamu akan binasa bersama. Bagaimanapun aku sudah tidak ingin hidup lagi.
Kamu benar-benar gila. Siapa dia? Xiao Azan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Zhang Yan. Dia adalah tunangan Suo. Zhang Yan. Dia hanya mempermainkanmu. Dia jelas-jelas punya tunangan tapi masih mencoba mendekatimu. Diam. Jangan bicara lagi. Kamu tahu dari mana? Dia bilang langsung padaku lewat ponselnya. Kamu tidak bisa mengelak. Jadi, Azan. Kamu menjawab teleponku. Dia baru tahu aku di sini, kan? Azan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia hampir menikah. Masih bersenang-senang di Haicheng. Dia menganggapmu sebagai bumbu sebelum pernikahannya. Haruskah aku memberitahu tunangannya? Dia jelas-jelas ingin. Azan. Lupakan saja. Ini salahku. Terima kasih ya, Xiao Azan. Kamu yang membuatku tahu. Aku tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Suao. Zhang Yan, aku hanya ingin kamu melihat siapa dia sebenarnya. Maksudnya apa dia? Padahal yang salah justru dia. Azan. Suao adalah pacarku. Aku tidak akan mengenalnya lewat orang lain. Mengerti? Gegeyan. Masa laluku sulit untuk dikenang. Masa depanku juga penuh duri. Aku tidak bisa begitu egois. Aku tidak bisa membiarkan dia terjerumus ke neraka bersamaku. Bisakah kamu? Jangan tanya apa-apa. Baik. Suo. Aku ingin terlibat dalam masa depanmu. Apa yang mereka katakan? Aku tidak akan percaya. Aku menunggu kamu memberitahuku segalanya. Jangan minum lagi. Kau pergi istirahat dulu. Saya masih ada urusan. Oh, cukup romantis. Bohong. Merupakan pantangan bagi pasangan. Itu akan membuat cinta retak. Kecurigaan akan tumbuh di celah tersebut. Jika seseorang terus-menerus tidak berbicara, dua orang akan semakin menjauh. Dan aku hanya bisa melihatnya semakin menjauh. Sudah selesai bicara.
Ada apa kamu cari aku? Penginapan yang kamu pilih ini, pemandangannya memang bagus. Tiba-tiba aku punya ide bagus. Foto pernikahan kita akan diambil di sini. Apakah kamu tidak takut mati? Apa aku tidak sudah memperingatkanmu? Jangan sekali lagi menggangguku. Kalau tidak, aku akan hancur bersamamu. Mati. Tentu saja aku takut. Tapi saya tiba-tiba menyadari, kamu masih punya satu kelemahan lagi. Chang Yan. Sudah beberapa bulan tidak bertemu. Kamu memang banyak berubah ya. Ada kepentingan di antara kita. Saya mengakui, saya memang tidak berani mengganggumu. Tapi bagaimana dengan Chang Yan? Dia seorang pemuda biasa dari sebuah kota kecil. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Aku bisa membuatnya tak berdaya selamanya. Jadi, lebih baik kamu patuh saja. Putuskan hubungan dengannya. Apa mungkin? Dia bukan orang seperti itu. Pengantin, mari kita tersenyum, ya, tersenyumlah. Tersenyumlah dengan bahagia. Dengar tidak? Yan Ze. Bro Yan, hari ini kita benar-benar tidak ada yang mendesak. Kita keluar nanti saja, ya.